Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Raffi Majid. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semuanya sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik semuanya, setelah mengunjungi dan mereview Masjid Sultan Suryansa, kali ini kita akan berziarah ke makam Sultan Suryansa dan membahas riwayat singkat Islamnya Sang Sultan. Jadi, lokasi makam Sultan Suryansa ini berada di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, dan tidak jauh dari lokasi masjid. Sultan Suryansa juga dikenal sebagai Sultan Suryanullah, atau Sultan Suryanullah, atau Sultan Suryansa, atau Sultan Suryansa, atau Penembahan Batu Habang, atau Sultan Suryan Angsa. Adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam. Ia memerintah tahun 1500 sampai 1540. Pangeran Jaya Sutra atau Jaya Samudra merupakan Raja Banjar pertama sekaligus Raja Kalimantan pertama yang bergelar Sultan, yaitu Sultan Suryanullah. Gelar Sultan Suryanullah tersebut diberikan oleh seorang Arab yang pertama datang di Banjarmasin. Beberapa waktu setelah Pangeran Samudra diislamkan oleh utusan Kesultanan Demak, setelah mangkat, Sultan ini mendapat gelar Anumerta Panembahan Batu Habang atau Susuhunan Batu Habang, yang dinamakan berdasarkan warna merah habang pada batu bata yang menutupi makamnya di Kompleks Makam Sultan Suryansa di Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama lahirnya adalah Raden Samudra. Kemudian ketika diangkat menjadi raja di Banjarmasin oleh para pati atau kepala kampung di hilir Sungai Barito. Kemudian ia memakai gelar yang lebih tinggi, yaitu Pangeran Samudra atau Pangeran Jaya Samudra. Ia lebih terkenal dengan gelar Sultan Suryansa dari kata surya, matahari, dan syah raja yang disesuaikan dengan gelar dari Raden Putra Rahadian Putra, yaitu Suryanata atau Nata atau Raja, seorang pendiri dinasti pada zaman kerajaan Hindu sebelumnya. Menurut naskah cerita turunan Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin alias Hikayat Banjar Resensi 1, Sultan Suryanullah merupakan keturunan ke-6 dari Lampung Mangkurat dan juga keturunan ke-6 dari pasangan Putri Jonjongbui dan Maharaja Suryanata. Maharaja Suryanata dijemput dari Majapahit sebagai jodoh Putri Jonjongbui atau saudara angkat Lampung Mangkurat. Sultan Suryanullah juga merupakan keturunan ketiga dari Raden Sekar Sungsang. Selain itu, gelar lainnya yang dipakai adalah Suryanullah atau Matahari Allah. Selanjutnya, Sultan-Sultan Banjar berikutnya memakai kata Allah pada nama belakangnya, sedangkan nama belakang Syah tidak pernah digunakan lagi oleh penerusnya. Pada 24 September 1526, bertepatan 6 Zulhijjah 932 Hijriah, Pangeran Samudra memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansa. Tanggal ini dijadikan hari jadi kota Banjarmasin, sekarang sudah 484 tahun. Raden Samudra adalah putra dari Putri Galuh Beranakan Ratu Intan Sari, yaitu putri dari Maharaja Sukarama dari Kerajaan Negara Daha, dan nama bapaknya adalah Raden Mantri Alu. Keponakan Maharaja Sukarama atau nama Suryansa sering dipakai sebagai nama anak laki-laki suku Banjar.
Legitimasi politik yang muncul bagi masyarakat Banjar bahwa seorang raja atau calon pengganti raja mestilah putra tertua raja yang lahir dari ibu yang juga berdarah raja atau putra Gahara. Hal ini mengacu pada pasangan Suryanata dan Junjubui sebagai idealisasinya. Para tutus raja atau garis lurus keturunan raja-raja dalam konsepsi Hinduistik yang juga berarti tutus naga dalam konsepsi religi Asti, diyakini sebagai wakil dewa di dunia. Tradisi ini dengan sendirinya menjadi sumber legitimasi politik bagi setiap penguasa yang silih berganti bertahta. Meskipun Kesultanan Banjar yang muncul pada abad ke-16 adalah kerajaan Islam, namun tradisi politik yang diwariskan dari masa negara Dipa itu ternyata tepat kuat mewarnai proses suksesinya. Aturan ini rupanya sangat dipahami oleh Maharaja Soekarama, raja kedua negara Daha, kelanjutan negara Dipa. Diceritakan dalam hikayat Banjar, raja ini mempunyai 4 orang istri dan 4 orang putra dan 1 orang putri. Mereka masing-masing adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, Pangeran Bagalung, Pangeran Jayadewa, dan si bungsu perempuan bernama Putri Galuh Baranakan. Keempat istri raja tersebut rupanya tidak berdarah bangsawan, sehingga sang raja mengawinkan Putri Galuh Baranakan dengan putra saudaranya sendiri, Raden Bagawan, yang bernama Raden Mantri. Pasangan ini, Galuh dan Mantri, kemudian mempunyai seorang anak bernama Raden Samudra. Maharaja Soekarama menganggap cucunya ini memiliki keturunan bergaris lurus, lahir dari kedua orang tua yang sama-sama berdarah raja, sehingga diputuskan sebagai penggantinya kelak. Meski anak-anaknya keberatan atas keputusan itu, tapi sang ayah bersikukuh. Meski bagaimana kata engkau, karena sudah ia si samudra itu ringan bibirku. Hikayat Banjar. Pengingkaran terhadap wasiat raja ini oleh Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumanggung karena ambisi tahta membawa kerajaan negara Daha pada keruntuhannya. Ada riwayat mengatakan Pangeran Samudra adalah seorang yang yatim piatu karena ayah dan ibunya sudah meninggal dunia sewaktu masih kecil, sehingga ia dipelihara oleh kakeknya Pangeran Soekarama. Statusnya sebagai anak yatim piatu membuat Pangeran Soekarama mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ada kemungkinan lebih sayang daripada anak dan cucunya yang lain. Karena keadaan ini, maka keselamatan Pangeran Samudra berada dalam bahaya. Arya Taranggana, putra Tumenggung Arya Megatsari yang menjadi Pati Nagara Daha, menggantikan Pati Lambu Mangkurat, membaca gelagat tidak baik di lingkungan istana. Arya Taranggana memang dikenal sebagai orang yang cerdas, banyak ilmunya, dan tajam pikirannya. Karena itu ia berusaha menyelamatkan Pangeran Samudra dengan menyuruhnya meninggalkan istana. Pangeran Samudra kecil dihanyutkan di Sungai Nagara yang bermuara ke Banjarmasin. Jadi, Pangeran Samudra sudah menjadi orang buangan atau pelarian sejak berusia 7 tahun, sehingga ia disebut sebagai putra mahkota yang terbuang. Saat hidup terlunta-lunta di Muara Kuin, ada yang mengistilahkannya dengan anak nelayan yang misterius, sebab sehari-hari pekerjaannya mencari ikan, tanpa diketahui berasal dari mana dan siapa kedua orang tuanya. Menurut Sultan Khairul Saleh, Pangeran Samudra dalam pelariannya dipelihara dan sempat dijadikan anak angkat oleh Pati Dartasuta, seorang tokoh masyarakat Bakumpai. Namun ada pula riwayat mengatakan Pangeran Samudra tidak yatim piatu, tetapi hanya yatim karena ayahnya menghilang, sedangkan ibunya Ratu Intansari masih hidup dan ikut masuk Islam ketika Sultan Suryansa bersama keluarga masuk Islam. Dibantu oleh Arya Taranggana tadi, Pangeran Samudra melarikan diri dengan sampan ke hilir Sungai Barito. Sepeninggal Soekarama, Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Negara Daha. Selanjutnya digantikan Pangeran Tumenggung yang juga putra Soekarama.
Pangeran Samudra yang menyamar menjadi nelayan di daerah Balandean dan Puin ditampang. Pangeran Samudra yang menyamar menjadi nelayan di daerah Balandean. Pangeran Samudra yang menyamar menjadi nelayan di daerah Balandean dan Puin ditampung oleh Pati Masih di rumahnya. Oleh Pati Masih bersama Pati Mohor, Pati Balitung diangkat menjadi raja yang berkedudukan di Banjarmasin. Pangeran Tumenggung melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudra dibantu kerajaan Demak dengan kekuatan 40.000 prajurit dengan armada sebanyak 1.000 perahu yang masing-masing memuat 400 prajurit mampu menahan serangan tersebut. Akhirnya Pangeran Tumenggung bersedia menyerahkan kekuasaan kerajaan negara Daha kepada Pangeran Samudra. Kerajaan negara Daha kemudian dilebur menjadi Kesultanan Banjar yang beristana di Banjarmasin. Sedangkan Pangeran Tumenggung diberi wilayah di Batang Alai. Pangeran Samudra menjadi raja pertama kerajaan Banjar dengan gelar Sultan Suryansa. Ia pun menjadi raja pertama yang masuk Islam dibimbing oleh Khatib Dayan. Khatib Dayan merupakan seorang tokoh ulama besar dari kerajaan Demak bernama Khatib Dayan ke Banjarmasin untuk mengislamkan Raden Samudra bersama sejumlah kerabat istana. Sesuai dengan janji semasa pertentangan antara kerajaan negara Daha dengan kerajaan Banjarmasin. Khatib Dayan merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Ia menyampaikan syiar-syiar Islam. Ia seorang ulama dan pahlawan yang telah mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di kerajaan Banjar sampai akhir hayatnya. Demikianlah kisah dan riwayat singkat tentang Kesultanan Banjar, terutama Sultan Suryansa. Semoga video ini bermanfaat. Baik guys, demikian penelusuran kita hari ini. Jika Anda suka video ini, Anda like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.